Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penggunaan iSpring pada materi teknik penyimpanan data untuk membuat suatu PPT agar dipresentasikannya lebih menarik. Baik, di sini ada 4 anggota dari kelompok 7, yaitu Cynthia Angelina Putri, Dika Fareza, Ega Malia Yuniar, yaitu saya sendiri, dan Yunita Dwi Utami. Pada kesempatan kali ini terdapat pilihan menu, yaitu pembahasan tentang pengertian, pembahasan tentang fungsi, pembahasan tentang kategori, dan pembahasan cara merawat. Pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian, yang akan dijelaskan oleh Cynthia Angelina. Kepada Cynthia, saya persilahkan. Terima kasih Ega sebagai moderator. Pengertian. Penyimpanan data komputer atau komputer data storage adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Fungsi. Pada fungsi, penyimpanan data menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Pada dasarnya ada 3 komponen fundamental yang terdapat di dalam komputer mikro atau komputer desktop, laptop, netbook, personal digital, asisten atau PDA, komputer table, dan smartphone, yaitu Central Processing Unit atau CPU, penyimpanan data atau memori, dan modul-modul input atau output. Berdasarkan karakteristik fisiknya, media penyimpanan data diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu volatile dan non-volatile. Penyimpanan data volatile artinya mudah menguap atau hilang jika tidak ada aliran listrik. Contohnya adalah RAM atau Random Access Memory. Sebaliknya, penyimpanan data non-volatile akan tetap menyimpan data meskipun aliran listrik sudah dimatikan. Contohnya adalah hard drive. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ega. Baik, terima kasih Cynthia Angelina. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kategori. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh Dika Fareza. Kepada Dika, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi kali ini saya akan membacakan tentang kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Yang kedua, media penyimpanan optikal atau optical disk. Yang ketiga, media penyimpanan awan atau cloud storage. Yang pertama, kita masuk ke media penyimpanan magnetik. Media penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar daripada penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Untuk cara kerjanya, pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cekram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cekram moving head atau sering dikenal dengan nama cekraman keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Di sini ada beberapa gambar dari media penyimpanan magnetik. Bisa kita lihat di PPT, yaitu yang pertama disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive.
Untuk yang kedua, media penyimpanan optikal. Media penyimpanan optikal merupakan media menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya, kapasitas memori lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Cara kerjanya, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Di sini dapat kita lihat beberapa gambar media penyimpanan optik. Yang pertama ada CD atau compact disc, yang kedua ada CD-ROM, yang ketiga ROM, yang keempat CD-RW atau compact disc rewritable, dan yang terakhir DVD atau digital video disc. Yang terakhir kita masuk ke dalam media penyimpanan awan atau cloud storage. Media penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya, sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerjanya, untuk dapat menyimpan data pada media ini kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh ke file tersebut. Di sini kita dapat melihat beberapa media penyimpanan awan. Yang pertama, OneDrive, yang kedua Dropbox, yang ketiga Google Drive, yang keempat Box, dan yang kelima adalah Copy. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih di Kak Reza. Untuk pembahasan cara merawat akan dijelaskan oleh Yunita Dwi Utami. Kepada Yunita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Cara merawat penyimpanan data internal, yaitu periksa pemasangan ROM atau ROM, apakah sudah terletak pada source atau tempatnya dengan posisi yang benar, dengan cara mengatur BIOS agar menghindari melakukan booting komputer secara langsung di disket. Cara merawat penyimpanan data eksternal. Yang pertama untuk floppy disk atau disket atau magnetic disk, yaitu hindari dari terkena debu dan simpan pada box disket. Sebaiknya selalu dalam keadaan terprotek. Hal ini untuk menghindari terkena virus komputer. Yang kedua untuk piringan CD atau DVD optical disc, yaitu hindari permukaannya dari debu. Selalu menempatkannya pada box CD jika sedang tidak dipakai. Untuk jangka waktu tertentu, bersihkan optik pada CD-ROM atau CD-RW atau DVD-ROM atau DVD-RW dengan CD cleaner. Yang ketiga, untuk flash disk, jangan lupa untuk selalu menutup penghubung USB-nya. Dialog interaktif. Yang pertama, penyimpanan data adalah perekam informasi dalam media penyimpanan, DNA dan RNA, tulisan tangan, rekanan fonografi, pita magnetik, dan cakram optik adalah contoh dari media penyimpanan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunita Dwi Utami. Sampai di situ saja presentasi dari kelompok 7 tentang
teknik penyimpanan data, yaitu kami membuat PPT-nya melakukan teknik-teknik dari iSpring, aplikasi iSpring, yang bisa membuat PPT kita jadi lebih menarik gitu. Seperti yang terlihat tadi pada PPT, terlihat suatu stiker, yaitu berupa sosok seseorang yang sedang menjelaskan gitu. Dengan menggunakan iSpring ini, PPT kami jadi lebih menarik tentunya, dan bisa menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam aplikasi PPT. Baiklah, segitu saja presentasi dari kami atau pembahasan dari teknik penyimpanan data. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.